Jumpa lagi rekan trader Indonesia, rekan trader market. Kembali lagi saya akan membawakan sedikit video edukasi buat kita semuanya. Dan pada edisi kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe atau jenis order yang biasa digunakan oleh para trader. Jenis-jenis order ini semuanya ada di MetaTrader, platform para trader semuanya. Dan pada prinsipnya rekan trader semuanya, ini adalah landasan untuk rekan trader harus mengetahuinya. Kenapa? Karena dengan mengetahui hal tersebut setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana rekan trader semuanya mengambil keputusan dalam entry di pasar yang akan dimasuki oleh rekan trader semuanya. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang fundamental ya. Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis order yang biasanya digunakan oleh rekan-rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, saya akan membawakan sedikit teorinya buat rekan trader. Dan teori ini rekan trader ya, sebenarnya teori ini telah pernah saya tulis di blog punyanya Amarket. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini ya, di blog Amarket. Di sini ada penjelasannya ya. Nah, pada prinsipnya rekan trader, waktu saya menulis tentang pengenalan buy stop dan sell stop dalam trading forex, tapi pada prinsipnya kita akan melihat berbagai jenis order yang bisa digunakan oleh kita semuanya. Pada prinsipnya rekan trader, dalam trading tipe-tipe order atau tipe-tipe yang biasa kita gunakan dalam trading ya, biasanya itu kita biasanya menggunakan market execution dan pending order. Apakah itu market execution? Market execution adalah yang namanya juga market execution, artinya pengambil alihan atau bagaimana cara kita melakukan trading, mengeksekusi trading kita berdasarkan harga market yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi biasanya gini rekan trader, saya coba masuk langsung ke platform aja dulu ya. Kita coba masuk ke platform. Nah, seperti kayak gini rekan trader. Nah, ini dia. Saya coba masuk dulu ke platform. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nah, sorry rekan trader. Di platform ini rekan trader bisa lihat dengan jelas. Di sini rekan trader lihat ya, ini kan ada quote nih ya. Dan kalau rekan trader lihat, ini kan market selalu akan bergerak nih ya. Rekan trader bisa lihat di sini market selalu bergerak. Nah, atau yang lebih jelasnya lagi rekan trader bisa lihat di sini nih. Ini ya. Nah, ini. Apabila rekan trader mengambil keputusan untuk buy atau sell berdasarkan marketnya ini ya, quote-nya ini. Itu adalah market execution. Artinya rekan trader mengambil keputusan berdasarkan apa yang sedang terjadi saat ini, ya. Nah, itu adalah tipe pengambilan order berdasarkan market execution. Ada juga yang namanya pending order. Kalau pending order artinya namanya juga pending order rekan trader. Pending order artinya para trader ya mengambil keputusan untuk melakukan transaksi dengan cara memesan tempat dulu. Nah, bahasa kerennya seperti kayak gitu, namanya juga pending order. Order yang dipending, order yang dipesan. Nah, seperti kayak gitu. Nah, untuk masalah pending order itu nanti saya bisa kasih tahu buat rekan trader. Prinsipnya ada di sini, tipenya ada market execution dan pending order. Nah, apa-apa saja yang terhadap dengan di pending order, sebelumnya saya udah bilang untuk masalah market execution. Misalnya sekarang rekan trader lihat. Ini kan quote-nya nih, sell buy. Apabila rekan trader mengambil posisi sell, apabila para trader, rekan trader udah beranggapan bahwa ini nih, saya akan mengambil putusan untuk melakukan transaksi sell. Artinya di saat rekan trader mengambil posisi sell buy market, artinya rekan trader mengambil keputusan akan membuat trading pada quote yang ini nih, yang sedang terjadi. Ya, nah itu dia. Atau apabila melakukan buy, akan terjadi pada 0,999291. Nah, ini dia ya. Ini adalah quote yang bisa diambil oleh rekan trader karena berdasarkan market.
Beda dengan pending order. Kalau pending order artinya yang tadi saya udah bilang, memesan tempat order yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Nah, berbicara tentang pending order rekan trader, kita balik lagi. Berbicara tentang pending order, rekan trader bisa lihat di sini. Kalau tentang pending order, ya, rekan trader akan memperoleh 4 tipe yang ada dalam pending order. Tipe pertama, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, ini saya udah sebelumnya rekan trader lihat. Market execution adalah orang yang akan langsung dieksekusi terhadap suatu harga yang telah diberikan pialang untuk Anda. Harga-harga yang tadi quote adalah harga yang diberikan oleh pialang ya. Sedangkan pending order adalah tipe order yang dieksekusi di lain waktu pada harga yang ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kitalah yang menentukan harga yang akan dieksekusi. Ya, kalau market artinya pialang ya, yang menentukan, pasar yang menentukan. Sedangkan kalau pending, kitalah yang menentukan. Nah, bisa lihat contohnya di sini ya. Prinsipnya ada di sini. Nanti kita langsung masuk ke platform. Di sini kita lihat market execution-nya, sedangkan cuman antara buy dan sell, sedangkan pending ada buy limit, buy stop, sell limit, dan sell stop. Nah, apa itu buy stop, apa itu sell stop, apa itu buy limit, apa itu sell limit. Rekan trader bisa lihat di sini. Buy stop. Kita lihat bahasa gambar aja ya, karena saya termasuk orang teknikal, jadi saya lebih senang melihat bahasa gambar. Buy stop rekan trader bisa lihat ya. Nanti setelah ini baru kita langsung coba di platform ya. Rekan trader bisa lihat, kalau buy stop artinya order ditempatkan di atas harga. Ya. Order ditempatkan di atas harga. Misalnya harga berada di sini nih, sedang berjalan ya. Rekan trader udah beranggapan bahwa tendensi ke depan adalah buy. Harga akan naik ke atas. Nah, rekan trader bisa mengambil buy stopnya di atas harga tersebut. Inilah harga, ini adalah di atas harga ini. Nah, itu juga itu ya. Itu namanya buy stop, artinya order ini yang hijau ini ditempatkan di atas harga dan harga akan naik terus karena telah diproyeksi dan diprediksikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Selanjutnya, apa itu sell stop? Sell stop adalah kebalikan dari buy stop. Kalau buy stop order ditempatkan di atas harga, sell stop artinya order ditempatkan di bawah harga. Artinya tendensi bearish akan sangat kuat, pergerakan ke depan akan lebih banyak adalah sell. Oleh karena itu dibilang ya, sell stop ya. Ini adalah buy stop, sell stop. Oke, untuk buy stop seperti kayak gini, kita mulai dari buy stop dulu. Sedangkan sell stop seperti kayak gitu ya rekan trader ya. Untuk sell stop, saya ulang sekali lagi, untuk buy stop adalah order ditempatkan di atas harga, ya, dengan harapan bahwa dia akan naik terus, kelanjutan, ya. Begitupun juga sell stop. Sell stop artinya order ditempatkan di bawah harga dan harga akan turun terus, ya. Harga akan turun terus, artinya rekan trader udah beranggapan bahwa sinyal ke depan ini adalah sinyal bearish, penerusan akan terjadi, ya. Dan rekan trader beranggapan bahwa dia akan naik turun terus atau naik terus. Rekan trader mengambil posisi buy stop untuk kelanjutan maupun sell stop untuk kelanjutan sell turun ke bawah terus, ya. Nah, bagaimanakah buy limit? Nah, kalau buy limit ini artinya pantul memantul rekan trader. Buy limit, yang namanya limit itu artinya pantul memantul rekan trader. Contoh, rekan trader ini harganya dari atas ke bawah nih ya. Nah, rekan trader memprediksikan bahwa harga ini dia akan turun dulu, setelah itu dia akan boncing naik lagi ke atas, ya. Oleh karena itu, rekan trader bisa mengambil keputusan di sini buy limit. Maksudnya bahwa order ditempatkan di bawah harga dan kemudian harga akan naik. Jadi logikanya gini, harga akan naik artinya buy limit, artinya dia turun dulu, mantul harga yang telah ditentukan oleh rekan trader, ya. Setelah itu dia akan naik lagi, pang. Nah, itu dia, ya. Jadi logikanya gini. Kalau buy stop dan sell stop, ya, ini naik ke atas. Nah, rekan trader ambil posisinya di sini. Ini artinya buy stop, ya. Sedangkan sell stop maksudnya
rekan trader udah memprediksikan bahwa dia akan turun ke bawah, ya, rekan trader ambil posisinya di sini. Ini adalah sell stop. Nah, ya, bagaimanakah buy limit dan sell limit? Untuk buy limit ini nih, rekan trader harganya udah turun ke bawah nih. Rekan trader udah memprediksikan bahwa dia akan mantul di daerah sini. Nah, di sini adalah buy limit karena memprediksikan bahwa dia akan naik ke atas. Nah, sebenarnya rekan trader bisa aja tunggu aja di sini baru ambil buy juga bisa. Bisa, tapi kan karena udah malas-malas ya udahlah buy limit aja udah karena udah memprediksikan dia akan di sini. Begitupun juga sebaliknya, ya. Sell limit, ya. Posisinya di sini, rekan trader udah beranggapan bahwa ini dia pasti naiknya ini udah puncak tertingginya di sini nih, atau orang bilang udah support resistennya udah paling tinggi nih. Dia naik ke atas ini, ya. Dia mantul ke bawah. Nah, ini mungkin take profitnya di sini, ya. Nah, ini yang namanya sell limit, ya. Itu dia rekan trader. Kalau ini buy stop, sell stop, ya. Ini buy limit, sell limit. Ini buy stop, ini sell stop, bukan sell limit tapi sell stop, ya, sell stop. Oke. Nah, ini dia. Jadi prinsipnya, logikanya seperti begitu rekan trader. Ya, logikanya seperti gitu. Sell limit, pemantulan, sell stop, lanjut terus turun ke bawah. Buy stop, lanjut terus naik atas. Buy limit, dia turun dulu, baru dia mantul lagi ke atas. Ya, jadi logikanya gitu. Logikanya paling gampang ini yang namanya limit itu, yang namanya stop itu dia lanjut. Sedangkan yang limit itu dia mantul. Ya tinggal di logikanya aja, kalau buy stop ya dia lanjut terus ke atas, sell stop dia lanjut turun ke bawah, ya. Sedangkan kalau buy limit, rekan trader udah berpikiran bahwa dia tuh pasti akan turun dulu ke bawah, titik terendahnya udah di bawah, baru nanti dia balik lagi naik ke atas. Nah, itu dia, ya. Begitupun juga sebaliknya, sell limit seperti kayak begitu rekan trader, ya. Nah, kalau rekan trader malas menggunakan buy limit dan sell limit, ya bisa aja nggak usah pakai buy limit, langsung aja buy. Tapi rekan trader manual di sini kan, artinya market execution jadinya. Market execution ini kan pending order, artinya kita mengambil posisi berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang pasar inginkan. Ya, oke. Dari sini kira-kira nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit ya. Di sini ada teorinya buy limit dan sell limit termasuk dalam kelompok order limit order. Limit order menerapkan suatu asumsi bahwa buy limit akan selalu berada di bawah pasar dengan harga tertentu dan sell limit juga di atas pasar, ya. Logika aja, buy stop. Yang namanya stop tuh kelanjutan. Buy itu buy stop, mau sell stop kelanjutan, sedangkan buy limit itu dia mantul. Tunggu dulu di bawah, naik ke atas, buy limit. Di atas turun ke bawah, sell limit. Udah selesai. Ya, logikanya gitu ya rekan trader, ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah implementasinya di pasar? Oke, di platform. Kita langsung masuk aja di platform. Jadi kita langsung masuk di platform. Rekan trader bisa lihat di sini. Ini saya kasih contoh. Rekan trader lihat ya. Ini adalah platformnya. Ini kebetulan ini saya tadi pagi saya mencoba menganalisa ya. Di analisa harian kita pada pagi hari yang saya berikan. Rekan trader bisa lihat di sini. Nah, rekan trader bisa lihat ya. Seperti kayak gini rekan trader. Sabar, kita lihat dulu. Saya pakai time frame 1 jam. Nah, seperti kayak gini. Coba kita lihat di USD. Nah, seperti kayak gini. Rekan trader lihat nih seperti kayak gini. Ini kita akan coba buy stop. Ya, kita akan coba buy stop. Nah, rekan trader lihat ya. Kenapa saya bilang ini buy stop? Karena rekan trader lihat. Saya lihat ini gini. RSI udah di bawah, dia naik ke atas menuju 70. Stochastik juga sudah terjadi titik perpotongan di sini, sedangkan saya menggunakan Fibonacci untuk batas atas batas bawah. Secara logika rekan trader, secara logika ini dia akan naik terus ke atas rekan trader. Secara logika dia akan naik terus ke atas ya. Saya berestimasi bahwa dia akan naik terus ke atas. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa dia masih akan terus naik ke atas, maksimalnya itu misalnya sampai di 1644 titik tertinggi ini. Saya berasumsi bahwa dia akan naik terus sampai titik tertinggi sini, baru dia akan turun lagi ke bawah. Nah,
bagaimana cara eksekusinya? Oke, saya menggunakan buy limit karena saya berasumsi bahwa dia akan naik terus ke atas. Caranya adalah anggaplah saya melihat 1641.75 adalah tempat yang ingin saya pesan di situ ya. 1641.79 lah, 79 ya. Nah, caranya adalah saya new order sini ya. Saya pending order ya. Setelah itu saya buy stop. Nah, karena saya rencananya mengambil posisinya itu di seputaran 1641.73, artinya saya lihat di sini 1641.79 ya. 41 poin taruhlah 79. Nah, artinya saya akan meletakkan buy stop di sini di quote ini 1641.79 dengan asumsi bahwa pergerakan ini dia akan naik ya, dan dia akan menembus di sini dan dia akan lanjut terus ke atas. Oke, saya flash. Nah, rekan trader lihat kan, udah keluar kan buy stop saya sebesar 0,01 lot ya, dengan asumsi saya berasumsi bahwa dia ini akan naik sampai di 1000 sini ya, di quote sini ya, yang tadi 1641.79, dan setelah itu mulai perhitungan. Kalau sekarang kan dia belum perhitungan rekan trader ya. Kalau sekarang dia belum perhitungan karena kan dia memang belum perhitungan ya. Nah, seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, bagaimanakah sell stop, sell limit? Nah, ibaratnya saya mau sell limit, saya berasumsi bahwa ya udahlah, ini dia masih naik nih ke atas nih. Saya nanti akan menunggu di posisi di sini. Ya, saya akan menunggu di posisi 1643.20 dan saya berasumsi bahwa dia akan turun ke bawah. Nah, ya. Ibaratnya gini. Saya berasumsi bahwa setelah dia naik ke atas, ya, dia akan turun ke bawah. Bisa aja saya tunggu di atas ini baru saya sell. Bisa. Tapi itu kan market eksekusi, rekan trader. Ya, itu kan market eksekusi. Jadi saya pingin supaya pending order saya ada di situ. Bagaimana caranya? Caranya sama rekan trader. Kita pending order di sini, ya. Oke, saya pilih volumenya 0,01 lah. Saya orang pelit, makanya saya pilih yang paling sedikit. Oke, ya. Saya turun dulu di sini. Nah, oke. Saya berasumsi bahwa saya mau ambil posisinya itu di seputaran sini nih. 1643.40 karena saya berasumsi dia akan naik ke atas, dia mantul, atau saya berasumsi bahwa 1644.11 dia mantul ke atas baru dia akan turun ke bawah ya. Saya berasumsi gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti biasa, saya pengen order, saya pilih volumenya 0,01 lot, contohnya saya pending order. Setelah itu apa yang saya pilih? Saya pilih adalah sell limit karena saya berasumsi bahwa setelah dia naik sampai di 1644.11 dia akan mantul ke bawah. Oleh karena itu saya mengambil posisinya di daerah situ di 1644 poin 1644 poin berapa nih? Poin 11 ya. 1644 poin 11. 44 poin 11. Nah. Oke. Pending order saya situ. Nah, rekan trader lihat, sell limit sudah saya gunakan. Sell limit sudah saya gunakan. Ya. Itu adalah tanda bahwa saya berasumsi bahwa candle ini dia akan naik terus sampai ke atas. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Nah, saya ambil posisinya di sini. Kalau tadi kan buy stop, saya berasumsi bahwa dia akan lanjut terus ke atas ya. Walaupun sekarang dia agak turun, tapi saya masih tetap berasumsi bahwa dia tetap naik ke atas karena menurut saya indikator RSI udah menunjukkan bahwa dia akan naik ke atas. Nah, contohnya seperti kayak gitu ya. Ini hanya sebuah contoh supaya rekan trader memahami penggunaannya. Begitupun juga sebaliknya untuk sell stop maupun buy limit ya.
prinsipnya sama rekan trader. Jadi prinsip penggunaannya sama karena yang paling penting adalah ini ya, gambar yang di bawah ini. Nah, secara teknikal sama seperti kayak gitu, prinsipnya seperti kayak gini. Yang namanya stop, kelanjutan, baik itu buy stop maupun sell stop, sedangkan buy limit artinya kita mengambil tempat, ada kembalikan arah, bouncing, dia akan naik ke atas buy limit ataupun dia turun ke bawah sell limit. Oke. Dengan trader kalau kita lihat di sini, keuntungan dari buy stop dan buy sell stop atau buy limit dan lain-lain adalah dapat melindungi Anda dari adanya pergerakan naik di pasar jika ada posisi pendek maupun yang berlawanan arah. Itu untuk buy stop, sedangkan sell stop bisa menurunkan resiko dari pasar yang sedang terjadi karena adanya posisi yang panjang ya. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah materi kita yang singkat tentang jenis-jenis order yang ada di platform MetaTrader ya, atau yang sering digunakan oleh para trader ya, baik itu market execution maupun pending order. Saya berharap semoga ya apa yang saya berikan ini, edukasi yang saya berikan ini, walaupun cuma singkat karena saya menerangkan cuma buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, secara teknikalnya rekan trader udah bisa tahu ya. Ada tinggal bisa lihat aja ya, intinya seperti yang telah saya berikan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada episode-episode edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.